Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang takbir mimpi. Takwil mimpi, adzan, dan iqomah. Ustadz Abu Sa'ad mengatakan bahwa jika seseorang bermimpi adzan sekali atau dua kali, lalu iqomah dan sholat fardu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya kemampuan untuk beribadah haji dan umroh. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27, dan suruhlah manusia untuk mengerjakan haji. Juga karena di Arafah dilakukan adzan dan iqomah masing-masing 2 kali. Jika bermimpi seolah-olah adzan di menara, dia akan menjadi orang yang menyeru kepada kebenaran dan dia dapat berharap untuk dapat berhaji. Jika bermimpi adzan di sumur, dia akan mendorong seseorang untuk melakukan perjalanan jauh. Jika bermimpi adzan, padahal kenyataannya dia bukan muadzin, dia akan memiliki kekuasaan yang luasnya sejauh wilayah yang terjangkau suara adzan bila dia pantas menerimanya. Jika bermimpi adzan di atas bukit, dia akan mendapat kekuasaan dari orang buta. Jika dia tidak pantas menerima kekuasaan, dia akan melakukan perdagangan yang menguntungkan atau profesi yang terhormat. Jika bermimpi adzan dengan menambah lafaznya atau menguranginya atau menggantinya dengan lafaz lain, dia akan menjolimi manusia selaras dengan penambahan atau pengurangan yang dilakukannya. Jika bermimpi adzan di jalan dan dia suka melakukan kebaikan, dia akan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Jika dia suka berbuat ingkar, dia akan dipukul orang. Jika bermimpi adzan di atas benteng, dia akan mengajak seseorang untuk berdamai. Jika bermimpi adzan di tengah-tengah suatu kaum, tetapi mereka tidak meresponnya, dia akan berada di tengah-tengah kaum yang jolim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang jolim. Quran Surat Al-A'raf ayat 44. Jika bermimpi melihat anak-anak adzan, dia terbebas dari kebohongan dan dusta terhadap kedua orang tuanya, karena hal ini selaras dengan kisah Nabi Isa alaihi salam. Bermimpi adzan di kamar mandi tidaklah baik bagi agama ataupun dunia si pelaku mimpi. Ada yang menakwilkan bahwa dia akan menjadi patuh. Jika bermimpi adzan di rumah yang panas, dia akan demam menggigil. Jika bermimpi adzan di rumah yang dingin, dia akan demam dengan panas yang tinggi. Jika bermimpi adzan di pintu rumah raja, dia akan mengatakan kebenaran. Ibnu Sirin mengatakan bahwa adzan ditakwilkan dengan perpisahan dengan teman. Jika seseorang tengah di penjara lalu dia bermimpi iqomah atau mendirikan sholat, dia akan dibebaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat. Quran Surat Taubah ayat 5. Jika seseorang tidak sedang di penjara lalu bermimpi iqomah dan sholat sambil berdiri, dia akan melakukan perkara penting dan mendapatkan pujian yang baik. Jika bermimpi mendengar adzan di pasar, hal itu menunjukkan kematian seseorang dari warga pasar. Jika bermimpi adzan yang tidak disukainya, dia akan diseru dengan cara yang dibencinya. Ustadz Abu Sa'ad mengatakan bahwa berkenan dengan mimpi adzan, pada prinsipnya jika seseorang mimpi adzan dan dia cakap untuk melakukannya, ditakwilkan dengan kebaikan karena hal itu proporsional. Jika orang yang tidak cakap adzan lalu bermimpi adzan atau melakukannya pada tempat yang tidak layak, ditakwilkan dengan sesuatu yang tidak disukai. Jika bermimpi adzan di rumah, berarti dia akan mengajak perempuan untuk berdamai. Diceritakan bahwa seseorang menemui Ibnu Sirin seraya berkata, aku bermimpi seolah-olah aku adzan. Ibnu Sirin berkata, kamu akan pergi berhaji. Ada yang berkata, aku bermimpi seolah-olah aku adzan. Ibnu Sirin berkata, tanganmu akan dipotong. Dia ditanya, mengapa takwilnya berbeda padahal mimpinya sama? Dia menjawab, karena penanya pertama berpenampilan baik.
Aku menakwilkannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Al-Hajj ayat 27. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Sementara itu, orang kedua berpenampilan tidak soleh. Aku menakwilkan mimpinya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Yusuf ayat 70. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Terima kasih sudah menonton channel ini. Jumpa lagi di tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.